ini, mari kita bersyukur dulu terlebih dahulu kepada Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Lord Jesus, thank you for your blessing to us. Now we are going to study. Please help us to understand the lessons. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Oke, nah kemarin kita belajar tentang pertumbuhan dari mamalia sudah, kemudian unggas. Nah kali ini kita belajar tentang serangga. Tapi nanti kita bahas, sebelumnya buka dulu buku kalian di halaman 66. Nah kira-kira nih perhatikan di halaman 66, kelihatan nggak? Nah di halaman 66 ini ada gambar. Gambar apa itu kira-kira ya? Itu gambarnya seperti gambar lebah ya, seperti lebah. Nah sekarang aku mau tanya, kira-kira ini merupakan motif apa? Masih ingat nggak kemarin? Motif hewan. Berarti kalau kalian sudah paham, artinya kalian masih ingat dong kemarin tujuan dari gambar dekoratif adalah untuk atau sebagai penghias. Boleh di kertas, boleh di kain. Kalau di kain contohnya batik. Tapi kalau di kertas boleh gambar-gambar seperti ini. Nah ini kan di kertas kan? Nah jadi tugas kalian, warnailah dengan benar gambar dekoratif yang ada di gambar ini. Nanti boleh langsung dikirim ke Miss. Oke, selanjutnya kita lanjutkan lagi di halaman 67. Nah, sekarang tugasnya di aktivitas kedua adalah memasangkan kata-kata pada kolom ke kiri, yang sebelah kiri, dengan yang kanan. Dicocokkan ya, yang terkait dengan gambar dekoratif. Nah, contoh yang pertama nih, kita ambil kata ikan. Ikan itu berkaitan dengan apa? Apakah ikan itu warna? Bukan. Apakah ikan itu bentuk? Bukan. Alat untuk menggambar? Bukan. Garis? Yang nggak berhubungan, ya kan? Yang berhubungan dengan ikan itu apa? Ide gambar dekoratif. Sumber idenya adalah ikan. Ikan adalah motif dari hewan. Oke, nanti kalian pasangkan nomor 1 sampai 5. Yang pertama itu contohnya tadi ikan. Ya, ikan itu adalah sumber ide gambar dekoratif. Jadi kalau mau gambar itu harus ada idenya terlebih dahulu. Mungkin idenya dalam buku ini dijelaskan bahwa gambar dekoratifnya adalah ikan. Nah, oke, nanti kalian jawab ya 1 sampai 5. Kemudian di bawahnya aktivitas ketiga masih berhubungan dengan ikan. Nah, di situ ada huruf-huruf acak yang ada di dalam kotak. Sekarang tugasnya kalian adalah coba temukan nama-nama ikan. Ingat ya, nama-nama ikan. Bukan ada di sini hewan atau binatang lain yang hidup di air, tapi ingat cluenya adalah nama-nama ikan. Jadi ada 5 nama ikan, kalian tulis di sebelah kanan. Oke, itu yang di aktivitas ketiga ya. Sekarang kita lanjutkan lagi di halaman 68. Nah, di halaman 68 itu aktivitas 4 masih juga seputar tentang ikan. Kemarin sudah Miss jelaskan. Jadi tugas kalian jawab. Sirip itu merupakan alat gerak dari hewan apa? Ikan, ya kan? Nah, yang kedua, yang ketiga, keempat, dan 5 kalian jawab. Mudah ya? Oke, sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran matematika. Nih, pembelajaran matematika 69 kita belajar tentang perkalian. Perkaliannya dalam bentuk soal cerita. Masih ingat ya? Kalau dalam bentuk soal cerita berarti soalnya itu dikemas dalam bentuk cerita. Berarti cara mencari jawabannya bagaimana? Berarti kita harus terlebih dahulu membacanya. Ya, coba dengarkan. Nomor 1, seorang pedagang ikan menyimpan dagangannya di dalam 5 ember. Ingat ya, ada 5 ember. Masing-masing ember berisi 100 ikan. Yang ditanya, berapakah jumlah ikan yang dimiliki pedagang tersebut? Nah, sekarang kita akan mencari jumlah ikan yang ada di dalam ember, jumlah semuanya ya. Nah, masih ingat ya, tadi dibilang seorang pedagang memiliki berapa ember? 5 ember. Nah, satu embernya ada berapa ikan? 1 ember sama dengan 100 ekor ikan. Ada 100 ekor. Nah, sekarang yang ditanya jumlahnya.
ada 100 ekor, berarti 5 dikali 100. Nah, sekarang Miss mau tanya, jumlah atau sifat pertukaran dari 5 dikali 100 adalah 100 dikali 5. Nah, ada yang tahu nggak berapa jawabannya ini? Jawabannya adalah 500. Atau boleh juga cari dengan order-orderan, tulis buku order-orderan dengan cara disusun ke bawah. 100 dikali 5. 5 dikali 0, masih ingat ya? Berapapun kalau dikali 0, hasilnya tetap 0. 5 dikali 0, 0. Yang ini yang pertama. Yang kedua yang ini. 5 dikali 0, nah masih dikali 0 lagi. 5 dikali 0 tetap 0. Yang ketiga, 5 dikali 1. 5 dikali 1 berapa? 5. Hasilnya adalah 500. Jadi jawaban yang nomor 1 dalam soal cerita yang nomor 1 itu adalah 500. Berarti jumlah ikan yang dimiliki pedagang tersebut adalah 500 ekor ikan. Oke, itu jawaban yang pertama sebagai contoh. Nanti tugas kalian di rumah kerjakan nomor 1 sampai dengan 5. Contohnya itu sudah yang pertama ya. Kerjakan 1 sampai 5 dan nanti kalau masih ada yang belum paham, boleh ditanyakan dengan Miss. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ke pembelajaran keempat. Selanjutnya ya. Oke. 4 dulu kalian. Ini kan nggak dihapus. Satu, ya. Ya. Selanjutnya kita lanjutkan lagi ke halaman 71. Perhatikan di aktivitas 1 yang ada di dalam tabel itu semuanya materinya tentang kupu-kupu. Perhatikan gambar di depan ini ada gambar apa? Gambar kupu-kupu. Kupu-kupunya lucu nggak? Lucu ya. Nah, jadi kalian percaya nggak kalau kupu-kupu itu berasal dari ulat? Nah, ini adalah gambar dari metamorfosis atau daur hidup atau proses pertumbuhan dari kupu-kupu. Yang pertama itu adalah telur. Nih, ini gambar telur kupu-kupu ya. Sebelum jadi kupu-kupu, pertama adalah menjadi telur. Kemudian berubah menjadi ulat. Ya, perhatikan ini ulat. Kemudian yang ketiga itu adalah kepompong. Nah, pernah lihat kepompong nggak? Kepompong biasanya ada di ranting-ranting pohon ya. Kemudian lanjut lagi ke menjadi kupu-kupu muda. Kemudian menjadi kupu-kupu dewasa. Kemudian kupu-kupu dewasa ini bertelur dan dia akan menghasilkan terus menerus menjadi kupu-kupu. Oke, nah sekarang bisa akan ajarkan lagu baru nih tentang metamorfosis kupu-kupu. Nanti anak-anak boleh belajar di rumah ya. Jadi kalian akan tetap ingat yang pertama ada telur, ada ulat, ada kepompong, kupu-kupu muda, dan kupu-kupu dewasa. Atau yang ada CC-nya kemarin pernah diajarin Miss, pasti tahu ya. Coba kita nyanyi dengarkan Miss ya. Telur-telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu muda, kupu-kupu dewasa, kupu-kupu dewasa. Sekali lagi ya. Telur-telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu muda, kupu-kupu dewasa, kupu-kupu dewasa. Oke, nah jadi nanti kalian boleh coba nyanyi di rumah ya, biar ingat. Jadi metamorfosis kupu-kupu yang pertama dari telur, kemudian jadi ulat, jadi kepompong, kupu-kupu muda, baru menjadi kupu-kupu dewasa. Oke, sekarang perhatikan di halaman yang ke-71 tadi di aktivitas pertama. Itu ada tabel yang pertama sudah dijawab ya. Itu adalah proses atau dari ciri-ciri apakah dia telur, apakah dia ulat, kepompong atau kupu-kupu. Nah, yang pertama diletakkan pada permukaan daun nih. Yang pertama itu ada telur. Kemudian juga sekalian carilah kira-kira yang mempertahankan hidupnya dengan makan dedaunan di sekitarnya selama berhari-hari. Kira-kira apa? Kemudian yang ketiga dan yang keempat, kalian jawab itu ada 3. Yang pertama sudah jawab ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kalau tadi tentang kupu-kupu, sekarang kita belajar tentang serangga.
serangga memiliki rangka luar yang berfungsi untuk melindungi tubuhnya. Dan yang keenam, biasanya serangga memiliki sayap meskipun ada juga serangga yang tidak memiliki sayap. Apa contoh yang tidak memiliki sayap? Contohnya semut. Semut itu juga adalah serangga. Dan misalkan kasihkan contoh dari serangga yang lain, yaitu lebah. Coba perhatikan. Nah, ada gambar apa nih? Ini gambar lebah. Nah, perhatikan gambarnya. Di sini ada sayap. Sayap itu yang ini ya. Sayap, ini perutnya, yang ini perut. Kemudian ini dadanya, ini dada. Kemudian ini kepalanya, yang ini kepala. Ada mata sederhana ya. Mata sederhana itu yang kecil yang di bagian atas itu ya. Itu mata sederhana. Kemudian ada antena. Antena itu yang ada di atasnya ya, seperti tanduk itu yang ada dua di kepalanya, itu antena. Kemudian ada mata majemuk. Mata majemuk itu yang ini, yang besar ini. Ini adalah mata majemuk. Kemudian ada rahang. Rahang itu ada di bagian bawah mulutnya ya. Ada rahang. Terus ini kakinya. Dan dia menyengat dari tubuhnya yang bagian bawah. Oke, sekarang kita kaitkan dengan ciri-ciri yang pertama. Serangga memiliki tubuh yang terbagi menjadi kepala, dada, dan perut. Ada kepala, ada dada, ada perut. Mirip ya? Yang pertama. Nah, yang kedua, serangga memiliki antena. Nah, ada antena. Yang ketiga, serangga berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, lebah ini berkembang biak dengan cara bertelur. Sama dengan kupu-kupu tadi. Kupu-kupu tadi yang kita lihat yang pertama tadi apa? Telur. Berarti kupu-kupu juga bertelur. Kemudian 4, serangga memiliki 6 kaki. Coba perhatikan, ada 1, 2, 3, 4 yang di belakang. 5, ada 6. Kemudian serangga memiliki rangka luar yang berfungsi untuk melindungi tubuhnya. Nah, jadi serangga ini juga memiliki kerangka yang ada di luar bagian tubuhnya untuk melindungi tubuhnya. Yang keenam, biasanya serangga memiliki sayap. Tuh, ada sayapnya ya. Meskipun ada juga serangga yang tidak memiliki sayap. Tadi yang kami bilang contohnya adalah semut. Masih ada lagi jenis-jenis serangga yang lainnya ya. Oke. Selanjutnya, kalian buka di halaman 72 yang ada di aktivitas ketiga. Di situ ada soal-soal ya. Dan ada pilihan, ada 3 pilihan masing-masing soal. Contoh nih, ular berjalan dengan menggunakan titik-titik-titik. Berarti kalian harus melengkapi kalimat tersebut. Apakah ular berjalan menggunakan sayap? Tidak, Bu. Apakah dengan menggunakan kaki? Tidak. Menggunakan perut? Ya. Nih, coba perhatikan lagi ulat yang tadi yang ada di kupu-kupu ya. Nah, perhatikan. Nah, ini apa nih? Ulat. Ya. Jadi, ulat berjalan menggunakan apa? Ada nggak kakinya? Belum ada. Dia belum ada kaki di sini kan? Berarti dia menggunakan perut. Jadi jawaban yang pertama adalah perut. Jadi sekarang tugas kalian kerjakan yang nomor 2 sampai dengan nomor 6. Nomor 1 juga boleh ditulis jawabannya tadi perut ya. Jadi selesaikan nomor 1 sampai dengan 6. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi ke halaman 73. Jadi di situ ada kata acak. Sekarang kalian belajar ya membuat kalimat dengan benar. Jadi contoh nih, Miss kasih contoh ya. Nomor 1, Miss kasih contoh ada sampah. Kemudian ada kata pada. Kemudian ada tempatnya. Lalu buanglah. Nah, coba kalian masih sudah tahu ya? Ada kata sampah, pada,
Kemudian sampah. Dan ingat, tidak usah lagi diberi tanda strip seperti ini, ya. Jadi langsung buat kalimat tanpa menggunakan tanda ini. Jadi buanglah sampah pada yang terakhir apa? Tempatnya. Nah, ya. Jadi ini kalimatnya sudah bagus belum? Sudah. Daripada sampah pada tempatnya, buanglah. Diubah menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Nah, sudah benar ya? Bagus kan pendengarannya? Nah, sekarang tugas kalian selesaikan soal nomor 1 sampai dengan nomor 5. Buatlah kalimat kata-kata acak berikut menjadi kalimat yang benar. Oke. Oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Kita tutup pembelajaran kita hari ini. Kita siap-siap untuk berdoa. Siapkan hatimu, ikutin ibu berdoa. Let's pray. Lord Jesus, thank you for your blessing to us. Thank you for our activities today. Now we are going to finish our study. Please help us to remember our lesson. In the name of Jesus Christ we pray.